Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas mengganti pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai komparatif dan superlatif. Apa saja mereka, lalu bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Oke, ya langsung saja kita mulai ya. Ya, jadi yang pertama yang akan dijelaskan adalah comparative degree. Ya, comparative degree digunakan untuk compare two objects ya, atau membandingkan dua buah objek. Ya. Contohnya seperti ini. Ada dua cara menggunakannya. Yang pertama menggunakan adjectives atau kata sifat yang ditambah dengan lalu then, yang jadinya seperti ini. Nah, ini berlaku untuk kata-kata yang memiliki satu syllable. Satu syllable itu artinya adalah ya, sekali nafas dalam kita mengucapkannya. Seperti misalnya big, small, pretty, bad, happy, ya, dan banyak-banyak lagi. Ya, jadi pretty itu tidak disebutkan dengan cara pretty, tapi pretty. Ya, itulah satu syllable, satu kali nafas dalam mengucapkan kata tersebut. Nah, bila kita menggunakan komparatif dengan kata ini, maka akan jadi seperti ini. Ya, contohnya, whales are bigger than dolphins. Ya, di sini artinya ikan paus lebih besar daripada lumba-lumba. Oke. Nah, bigger ini dari kata big, ya, yang adalah satu syllable, satu nafas. Sehingga dia menggunakan bigger. Oke. Yang kedua ada dengan menggunakan more. Lalu ada kata sifat atau adjektif dan kemudian then di akhir. Nah, ini digunakan untuk kata-kata yang lebih dari satu syllable. Ya, atau pengucapannya itu lebih dari sekali bernafas. Ada pemenggalan. Ya, seperti expensive, amazing, famous, brilliant, ya, dan sebagainya. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. This idea is more brilliant than the previous concept. Nah, di sini kita menggunakan more ya, karena brilliant itu tidak short, ya, tidak sekali nafas dalam memberikan. Nah, itu dia lebih dari satu syllable. Brilliant. Tidak brilliant seperti itu, tapi brilliant. Nah, sehingga dia menggunakan more than. Nah, di sini artinya adalah ide ini lebih brilliant daripada konsep yang sebelumnya, atau lebih cerdas dari konsep yang sebelumnya. Nah, inilah comparative degree. Lalu ada juga equal comparison. Nah, equal comparison digunakan untuk menjelaskan similarity atau persamaan between objects. Ya. Similarities between objects atau persamaan dari dua objek. Lalu menggunakan as, adjective, and as. Contohnya seperti ini. Math is as difficult as physics. Ya, yang artinya adalah matematika matematika sama sulitnya dengan fisika. Atau seperti ini. The students from class A are as loud as the student from the class C. Ya, yang artinya murid dari kelas A itu sama berisiknya dengan murid dari kelas C. Nah, ini juga bisa digunakan seperti ini. Saya tinggi, tapi kamu lebih tinggi. Ya, I'm tall, but you are taller. I think I'm not as tall as you. Saya pikir saya tidak setinggi Anda. Ya, jadi untuk menjelaskan similarity atau ketidaksamaan di sini kalau menggunakan not. Ya. Inilah equal comparison. Oke, yang terakhir kita punya superlatif. Nah, dalam superlatif itu ada kata super. Super itu artinya yang paling. Ya. Entah itu yang paling baik, paling buruk, paling besar, paling kecil. Pokoknya yang paling, yang Ya. Nah, atau di sini, to compare one object with other objects. Choose one from many. Ya. Okay, choose one from many. That's superlative. Ya. Pilih satu dari banyak. Caranya seperti ini. Ada menggunakan the, adjective, dan as. Ya. Kenapa harus ada the di situ? Karena choose one from many artinya spesifik satu. Sehingga kata the di sini harus tetap ada. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Dan yang penggunaan as ini juga berlaku untuk yang
sama tadi, one syllable atau sekali nafas dalam mengucapkan katanya, seperti big, small, free, bad. Ya. Okay. Sehingga contohnya seperti ini. The smallest person might not be the weakest one. Ya. The smallest and the weakest. Ya. The smallest itu dari kata small, the weakest dari kata weak. Nah, di sini the-nya diikuti karena hanya satu. Ya. Kita merujuk pada satu hal dari banyak, sehingga itu spesifik. Nah, the ini berbeda dengan The ini menunjukkan bahwa itu satu spesifik, ya hanya itu. Kalau itu bisa satu, tapi yang mana belum spesifik. Ya. Selanjutnya juga bisa menggunakan the most plus adjective. Ini berlaku untuk yang lebih dari satu syllable, atau yang kalau dalam pengucapannya ada pemenggalannya, seperti expensive, brilliant, amazing, famous, dan banyak lagi. Nah, lalu the juga masih dipakai di sini, karena milih satu dari banyak, dan satu itu spesifik hanya itu. Jadinya seperti ini ya. The most expensive product is not always the most useful one. Ya. Yang artinya adalah produk paling mahal belum tentu produk paling berguna. Nah, ini adalah contoh superlatif. Ya. Nah, inilah 3 hal penting yang akan kita coba pahami di hari ini. Dan setelah ini nanti ada forum diskusi di situ teman-teman, di mana teman-teman bisa berlatih untuk membuat persamaan, ya, membandingkan 2 hal atau memilih satu dari banyak hal. Ada juga latihan yang nanti saya sertakan di sini untuk supaya teman-teman mengasah kemampuan juga untuk memahami konsep. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari teman-teman. Silahkan disimak lalu diikuti aktivitasnya dan have a nice day.